Bangsa Yahudi banyak dikenal sebagai bangsa yang memiliki otak cerdas dan pintar. Namun, mereka juga memiliki banyak kekurangan. Bangsa Yahudi memiliki kisah yang cukup terkenal, dan banyak dikisahkan dalam kitab suci Al-Quran dengan sebutan Bani Israel. Mereka dahulu adalah umat Nabi Musa alaihissalam. Dalam sejarah yang dijelaskan Al-Quran, bangsa Yahudi dahulu merupakan bangsa yang seringkali ingkar janji. Mereka juga terkadang merasa derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan bangsa lainnya. Bukti perilaku bangsa Yahudi yang sering merendahkan bangsa lain bahkan sudah banyak dicatatkan dalam kitab suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah bangsa Yahudi di dalam Al-Quran sebagai pelajaran dan peringatan bagi Rasulullah dan para sahabat serta umat Islam sampai akhir zaman nanti. Setidaknya, ada 3 janji Allah terhadap kaum Yahudi. Janji Allah yang pertama kepada bangsa Yahudi adalah sebagai berikut. Perlu diketahui, bangsa Yahudi dahulu memang suka berperilaku meremehkan dan menghina bangsa lain. Hal ini bukanlah sebuah kebetulan, sebab dalam Al-Quran telah dijelaskan bagaimana tindak tanduk bangsa Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dan dalam kitab itu. Sesungguhnya kamu Bani Israel akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali dan kamu pasti akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman kejahatan pertama dari kejahatan itu, kami mendatangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar, lalu mereka mencarimu keluar masuk kampung ke seluruh negeri. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Quran Surat Al-Isra ayat 4-5. Dikisahkan, dahulu ayat tersebut turun di kota Mekah jauh sebelum umat muslimin mempunyai kekuatan di Madinah. Menurut catatan sejarah, bangsa Yahudi telah berkali-kali mengalami kehancuran sebelum datangnya Islam. Bangsa Yahudi pernah hampir punah dengan kekuatan Babilonia dan Roma. Hal ini juga terjadi sebelum Islam datang. Bangsa Yahudi juga melakukan kerusakan atau kejahatan pertama setelah ayat itu turun. Kemudian, penghancuran datang menimpa kaum Yahudi tanpa menunggu waktu yang lama. Kehancuran bangsa Yahudi ini adalah perjuangan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir dari ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin, bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah, maka Allah mendatangkan hukuman kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan sendiri dan tangan-tangan orang yang beriman. Maka, ambillah kejadian itu menjadi pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 2. Adapun janji Allah yang kedua kepada kaum Yahudi, adalah sebagai berikut. Tidak bisa dipungkiri, jika kesombongan dan kerusakan yang lebih besar lagi kembali diulangi bangsa Yahudi. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian kami berikan giliran kepadamu untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak keturunan, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Quran Surat Al-Isra ayat 6. Dalam ayat tersebut mengisyaratkan, jika Allah memberikan kesempatan kepada bangsa Yahudi untuk mengalahkan orang-orang yang pernah mengusirnya dan mengejar bangsa Yahudi keluar masuk negeri. Bangsa Yahudi berhasil membalas sakit hatinya dan menduduki negeri Syam dan Palestina. Yahudi juga mengalahkan kaum muslimin di wilayah tersebut. Allah menunjukkan janji keduanya kepada bangsa Yahudi setelah kehancuran yang pertama. Hal itu terbukti dengan sejahteranya perekonomian maupun politik terhadap bangsa Yahudi Israel. Imigran Yahudi mengalir deras dari segala penjuru negeri ke Palestina tanpa bisa dicegah kaum muslimin. Kekuatan militer dan ekonomi negara barat hampir seluruhnya berada di belakang Yahudi. Karenanya, kesombongan Yahudi meningkat bahkan hingga saat ini. Adapun janji Allah yang ketiga kepada kaum Yahudi, adalah sebagai berikut. Derita masyarakat Palestina sampai sekarang ini membuat umat muslim di seluruh negeri prihatin. Kekejian oknum-oknum bangsa Yahudi Israel sesungguhnya hanyalah akan mempercepat datangnya siksaan dan hukuman Allah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Dari ayat tersebut, Allah telah memastikan akan melenyapkan bangsa Yahudi dari bumi ini. Maha suci Allah yang telah memberitahukan kepada kaum muslimin, bahwa suatu saat nanti kaum muslimin bisa kembali memasuki Masjidil Aqsa sebagaimana dahulu di masa pemerintahan Umar bin Khattab yang pernah berhasil menaklukkan bumi Palestina. Dalam kitab Taurat, Allah telah memutuskan bahwa Bani Israel akan memasuki bumi yang diberkati yaitu Palestina. Bahkan di sana mereka akan mendirikan pemerintahan. Tetapi, kemudian mereka membuat kerusakan besar sehingga menyebabkan Allah menghukum mereka dengan cara mengirim hamba-hambanya yang tangguh.
Setelah mereka kalah dan kekuasaan mereka binasa, maka mereka akan diusir